tuh kerja-kerja nggak ada duitnya seberapa sih, habis buat bensin doang ke sana. Ini di komunitas, tapi yang dia pikirkan adalah bagaimana memonetize masyarakatnya itu. Komunitas tuh semuanya kayak hampir nothing tulus gitu kan, orang-orangnya itu. Dan nggak mikirin duit gitu kan. Terus kayak mau sharing ilmu ke orang tuh bener-bener yang nggak mikir duit dulu, tapi mikir dampak dulu gitu. Pas lagi workshop di daerah terpencil di 3T, kan mereka baca tulis aja nggak bisa. Komunikasi aja terbatas. Kemudian ada lagi pas dapat KAP. Terus kita kasih game, kasih apa. Ya Allah, lihat raut mukanya ibu-ibu sama bapak itu bahagia itu, ya Allah Bang rasanya. Makanya kan untuk antisipasi hoax yang nggak melalui digital nih yang belum terjawab gitu loh. Harusnya KAP itu banyak terjunnya ke desa-desa tertinggal. Lo pasti akan menjalankan itu. Misalnya Bu, ini ada nih sosialisasi, ada amplopnya nggak? Gitu. Hai teman-teman, Unboxing Friend kali ini saya sudah bersama teman saya nih, datang jauh-jauh dari Nusa Tenggara Barat, Nurlia. Selamat datang. Ya Bang Ente. Di studio Tebet. Ya, Unboxing Friend ini programnya kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman Circle Tebet. Circle Tebet, gua bukan Circle Tebet Bang. Circle Tebet. Oh masuk sekarang ya? Iya kan ada di program-program Tebet juga. Gitu, Nalia ini sehari-harinya dia ngajar loh ya. Ngajar di Universitas Muhammadiyah Mataram. Wah, unboxing sebelumnya juga dia dosen di Universitas Muhammadiyah Jayapura. Oh ya? Oh. Nah, sekarang Universitas Muhammadiyah. Gitu. Kok banyak banget ya Universitas Muhammadiyah ya. Dan orang-orangnya kenapa terhubung dengan saya ya. Padahal saya bukan anak Muhammadiyah loh. Bukan NU juga gitu. Emang siapa bilang Muhammadiyah harus Muhammadiyah? Oh enggak juga ya. Oh enggak juga. Oke. Lia itu ke Jakarta nih lagi ngapain? Lagi kemarin ngurus visa. Keluar negeri. Sebenarnya bisa ngurus visa Cina itu di Denpasar Bang. Oh bisa. Tapi prosesnya nunggu tuh 8 hari. Jadi sama barengan sama jadwal terbangnya udah lewat. Jadwal terbang hari apa nanti? Tanggal 25 tengah malam. Wow. Tapi bisa cepet ya? Kalau di Jakarta cepet, cuman 4 hari. Di Kuningan situ. Atau di mana? East itu apa? East Tower itu apa? Oh, East Tower. Nggak tahu gue. Pokoknya gitu. Situlah. Ya, jadi mau di jalan-jalan lagi nih gitu. Terakhir kemarin ke Singapura ya. Sama ICT Watch. Lalu sekarang sama sebuah kementerian. Ke Cina, Ini ada apa sih di Cina nih? Ceritanya kayak training gitu sebulan. Oh sebulan? Woi, keluar dari sana udah bisa bikin makanan Cina gitu ya. Ya gitu. Kebetulan emang ngambil materinya kemarin yang Chinese culinary. Oh gitu. Biar bisa makan, jalan-jalan yang gampang-gampang aja. Lepas jauh banget dari urusan literasi digital sih. Kan biar nggak Chinese culinary. Iya, jadi kan kalau pas kita udah capek literasi, aku yang masakin dimsumnya gitu. Oh iya, benar juga ya. Relate-relatein gitu ya. Culinary Chinese, tapi gue paling suka sih memang Chinese food ya. Iya. Enak banget, dan ketika lo nanti sebulan, lo mau apain itu pengalaman lo dari sana? Itu kan banyak silabusnya tuh Bang. Jadi mulai emang ada beberapa praktek langsung masak ya, mana gua nggak bisa masak. Jadi ya udahlah. Terus ya mungkin kayak kebersihan atau teknik masak dan sebagainya ya. Nah itu mungkin karena aku juga nggak ada relate-nya sama sekali sama dunia perkokian. Karena emang peserta lain tuh pada koki-koki gitu. Iya. Oh iya, chef lah gitu ya. Iya. Ini bukan. Bukan. Gitu. Lu biasa ngajar.
Ya tapi kayak ini juga sih program MasterChef kan justru memang pesertanya bukan chef profesional. Iya. Gitu ya. Tapi ya keren juga sih. Karena di luar kegiatan kita sehari-hari kita juga butuh rutinitas yang kalau bisa memang berbeda. Ya semoga aja gitu. Kita lihat aja nanti. Betul. Ya teman kita juga, teman saya itu ada namanya Indriatno Banyumurti ya. Kayak kenal kan gitu. Dia di balik aktivitas dia sebagai direktur eksekutif ICT Watch, pantesan kenal. Dia juga admin kuliner Bogor. Ya. Nah kan, berarti Gitu. emang kuliner tuh kan bisa masuk di segala Betul. hal kan bang. Jadi ya udahlah. Oh iya, sejak kapan sih lo kenal sama ICT Watch nih? Gitu. Tahun 2021. Itu sebenarnya bang lucunya ya. Saya tuh nggak pernah mungkin lupa kayaknya ngisi daftar, kayak ngisi form daftar di kegiatan Jawara. Oh itu baru kenalnya ketika program Jawara. Jawara, tapi kayak nggak nyadar aku itu. Oh iya, Jawara 2021 waktu itu ada 3 manusia ya. Ada 3 orang ya. Iya kan manusia. Iya. Bukan setan 3 kan? manusia, 1 nggak muncul, tinggal 2 yang tinggal muncul. 2. Nah, lalu 2022 ada 3 orang lagi. Ada 3 ya, 3 betul. orang lagi. Aku masih ingat sih itu. Kalau Jawara aku ingat banget. Gitu. Nah, dari Jawara ya pertama kenal Jawara Circle. dan aku tuh surprise banget tiba-tiba Bang Ibe hubungin aku. Padahal kayak sebentar, ICT Watch nih apa ya? Aku ngisi form kapan ya gitu, kayak nggak ingat gitu. Terus jadi pas aku searching ICT itu apa, berhubungan sama internet gitulah. Terus nanti ada interview langsung, apa yang diomongin gitu. Ya alhamdulillahnya emang udah terlibat di komunitas, di fasilitator Google dan sebagainya. Iya. Jadi ya itu yang tak omongin, lulus. Iya. Oh iya, gue tahu sedikit tentang Lia. Banyak banget sih tulisan lo di Google Scholar tuh. Iya. Nah nanti aku pulang dari Cina harus nulis juga bang. Oh, gitu itu ya. tuntutannya. Jadi kalau pengen tahu tulisan Lia tuh apa aja, ya, lo cari aja di Google Scholar ya. Iya. Nama lengkap aja. Nama lengkap muncul. ada itu. Ada artikel 18 lah itu kalau nggak salah. Kan gitu. emang dosen kan setiap semester harus bikin. Jadi gitu setahun ya? tuh harus bikin 2 Oh minimal. Terus juga di awal-awal lo juga sempat meneliti tentang perempuan, tentang sains, kayak gitu-gitu, dakwah. Iya. Gitu. Nanti tentang makanan habis ini. Nanti tentang makanan. Lalu kemarin tentang literasi Iya. digital. Literasi digital sih kemarin ada yang menarik ya di Jawara, dan kebetulan saya sedang menggarap bukunya yang sempat Lia nanya ini buat apa lagi? Iya apa sih? Film-film itu? Enggak, pokoknya bukan ya? Tentang semua anak-anak Jawara. Iya, tentang Bunga Rampai Jawara Internet Sehat. Itu ada beberapa program yang memang menarik, itu kita tuliskan. Kegiatan mereka menjadi sebuah buku. Ya, nanti kayaknya bakalan keren nih. Ya, itu sudah tahap desain, ya, layout, ya udah tahap layout, editing udah selesai, tinggal nunggu sambutan dari pihak-pihak yang keren. Ya. Udah nanti diharapkan sih Agustus tuh udah publish ya. Berarti bukunya. aku pulang dari Cina udah jadi. Udah jadi, dan kayaknya lo lagi di sana itu buku udah launching gitu ya. Nah, di buku tersebut salah satu program yang diangkat dari Lia ini yang menarik adalah bikin film. Filmnya bukan sekadar film pendek, tapi film pendek yang memang standarnya tuh di bioskop ya. Iya, Gitu. Dan yang gue tahu terakhir masuk festival ya. Itu emang winner sih kemarin. Winner ya. Best drama di Student World Impact Festival. Festival film pelajar ya. Yang di dunia. Jadi ada dari 48.000 yang masukin submit. Nah, si Gali dan Ratma bukan Gali dan Ratma masuk di Best Drama Quarter. Sebenarnya sempat ditawarin buat
di kayak apa sih Bang? Di kayak Netflix tapi bukan Netflix. Oh iya, kayak semacam platform kayak gitu. TV atau film. Terus kenapa nggak diterima? Masih proses sih. Oh, masih proses. Oh, jadi akan ada lah semacam di streaming film ya, kayak gitu. Keren banget ini. Bukan Gali dan Ratna, sebuah film yang menceritakan tentang literasi digital. Literasi digital. Wah, itu nonton deh. Tapi belum. Trailernya lah setidaknya ya. Oh iya, tonton aja, lihat aja di Bukan Gali dan Ratna di YouTube. Bukan Gali dan Ratna itu ada di situ. Kalau buat nontonnya sih udah lewat masanya kemarin di bioskop ya. Itu ada rencana bisa bikin ditonton publik. Enggak, belum. Ditonton publik itu film BGR Bukan Gali dan Ratna itu kapan? Pokoknya dari 2 tahun setelah ini kayaknya nggak apa-apa deh di-pausing di YouTube. Atau mungkin nggak tahu sih, tergantung sama produsernya kayaknya ya. Gitu ya. Karena kan kemarin aku ngelihat respon ketika nobar di CGV Bandung ya. Itu banyak banget yang merespon positif ya, orang-orang yang nonton di sana, terutama orang tua dan guru. Itu film keren banget untuk memberikan sebuah penyadaran baik kepada orang tua, anak muda, guru. Gimana literasi tapi digital? Tapi kayaknya literasi digital tuh kan temanya nggak akan mati secepat ini kan Bang ya, bakalan terus ini kan. Jadi kan misalnya mau kan tetap berguna juga kan filmnya. Ya kalau aku sih nunggu kapan film itu bisa ditonton publik. Itu sih yang sekarang lagi melewati proses, dan kemarin winner ya. Lalu sedang dipersiapkan untuk di salah satu streaming online. Terus Sambung Cinema sebagai sebuah rumah produksinya, itu ada rencana bikin film apa lagi? Emang beberapa kali kemarin juga bikin film-film pendek untuk kepolisian, tapi lokal-lokalan aja. Sama SD di sana. Kita rencana itu mau ngupas sekarang itu mau research ke panti jompo, Bang. Panti jompo. Ternyata orang-orang tua yang ada di panti jompo itu story-nya tuh luar biasa semua, mulai dari yang misalnya ada kakek-kakek yang ada di situ, dia itu benar-benar ditinggalin gitu sama anaknya. Iya. Terus ada lagi yang ponakannya dirawat dari kecil sampai di sekolahan ke luar negeri, tapi udah tua dia ditaruh di situ aja, ponakannya udah lupa sama sekali. Pokoknya banyak deh kisah-kisah sedih. Banyak kisah. Sampai ada yang meninggal tuh benar-benar nggak ada yang nemenin satu pun kecuali orang-orang yang di panti sendiri, kayak gitu-gitu. Iya, gue pernah nonton film di luar tentang panti jompo, cuman lupa judulnya ya. Ya memang sangat mengenaskan sih. Itu mau dibuat kayak sequel gitu, bukan yang kayak film Korea itu yang part-part. Iya, yang kayak gitu-gitu ya. Oke, itu menarik banget tuh. Mudah-mudahan dapat donaturnya. Bukan mudah-mudahan jadi gitu ya. Gitu, karena bikin film itu nggak murah kan? Iya betul. Nggak murah ya. Kemarin bukan Gali dan Ratna aja, ICT Watch cuma bisa ngasih seujung kuku itu loh. Dari total dana yang keluar ya, malu banget gue ngomongnya. Tapi hasilnya gokil-gokil banget gitu. Nah itu jadi rencananya itu akan dibukukan, dan salah satunya ada. Makasih Bang MT. Sesi atau pengalaman teman-teman di Jawara NTB itu tentang pembuatan film tersebut. Nah, Lia, lo kan hidup berapa puluh tahun ya di dalam komunitas, berkomunitas ya. Ada hal-hal yang membuat lo itu kadang merasa kok gini sih, kok gitu sih anak-anak komunitas itu bikin program misalkan nggak jalan apa gitu, suka duka lo lah dalam hidup berkomunitas tuh. Jadi kan ceritanya nih Bang, aku kan gimana ya, ngerasakan hidupku tuh monoton banget. Monoton apa tuh filmnya? Monoton. Kayak pulang ngajar, balik lagi ngurus anak di rumah. Pokoknya mana gaji kecil gitu kan. Kita nggak usah inilah, gaji dosen tuh ya. Iyalah. Gaji kecil dosen banget. Kita tahu lah. Jadi tuh kayak
sama kebutuhan rumah tangga berat sampai rumah anak rewel, jadi kayak monoton banget hidup gitu kan. Jadi ada kekosongan gitu, kekosongan di jiwa Ci. Nah terus abis itu ngerasa, terus ketemu sama beberapa orang yang dia itu semua, kalau komunitas tuh semuanya kayak hampir nothing tulus gitu kan, orang-orangnya itu. Semuanya kayaknya kok asik-asik gitu dan nggak mikirin duit gitu kan. Terus kayak mau sharing ilmu ke orang tuh bener-bener yang nggak mikir duit dulu, tapi mikir dampak dulu gitu. Betul. Dan itu yang gue langsung seneng gitu. Jadi pas lagi disuruh belajarin UMKM di daerah desa Sade, desa Sasaknya di Lombok, yang nggak ngerti sama sekali WhatsApp cara gimana, cara bikin email gimana. Terus pas aku pulang tuh semua ada makasih Mbak, makasih kayak gitu tuh langsung jiwaku tuh terisi gitu Bang. Padahal kayak nggak ada yang bayar, nggak apa, tapi kayak jiwa itu langsung wah ini butuh makan ternyata jiwaku ya gitu. Dan dari situ tuh aku langsung seneng untuk terjun di dunia komunitas, di organisasi non-profit gitu. Jadi lebih ke makanan jiwa ya. Tapi kalaupun nanti tiba-tiba ada duitnya atau apa, itu kayak bonus aja. Gitu ya. Gimana respon lo sama orang yang ingin atau aktif ingin di komunitas, tapi yang dia pikirkan adalah bagaimana memonetize masyarakatnya itu? Mau di komunitas tapi mau memonetize objek kegiatan komunitas. Emang gitu sering denger sih yang kayak gitu. Ya banyak sih ya, mungkin sama kayak sebenarnya gimana ya, orang-orang yang di komunitas itu kan juga punya keluarga. Sebenarnya dari semuanya terbesit dari basic human need ya, bahwa mereka butuh bertahan hidup, mereka butuh makan. Pada awalnya memang semua pada prinsipal kalau mereka udah aku all out komunitas tanpa bayar apapun. Tapi karena mungkin ada desakan kebutuhan basic tadi itu, atau rongrongan dari anaknya, istrinya atau apa, bisa jadi akhirnya dia terjunnya ke sana tanpa dia sadari kayak gitu Bang. Terus akhirnya ya mungkin keenakan atau apa, gak ngerti lah. Iya, tapi lo sendiri menganggap itu sebuah fenomena yang wajar ya? Wajar sih, wajar. Asal nggak sampai nggak keterlaluan banget sampai korupsi banyaknya gitulah. Tapi memang semua manusia itu memang butuh ada basic need-nya di sana. Betul. Gitu. Jadi dari komunitas itulah lo memang merasakan bahwa kita mendapatkan hal-hal lain yang tidak diukur oleh uang gitu ya. Iya. Dan padahal lu sebagai dosen memiliki masalah kurangnya penghasilan, gitu kan? Tetapi kok solusinya adalah ternyata bukan uang. Karena ternyata Bang, itulah rahasia Tuhan tuh. Rahasia Allah ngasih rezeki orang tuh beda-beda. Semakin kita ngasih tuh, semakin kembalinya tuh makin banyak. Oh gitu ya? Kan gue juga pernah dengar tuh pernyataan ini dari ustadz. Kalau lu semakin banyak memberi, lu akan semakin dapat. Iya. Banyak juga, lebih banyak lagi gitu kan. Iya. Itu benar-benar lo alami ya. Betul. Walaupun sekarang tidak melulu uang ya. Betul. Sekarang buka-bukaan aja. Kayak gaji dosenku aja cuman 2.500.000. Buat uang sekolah anak sama cicilan rumah. Habis, nggak cukup malah. Habis. Terus makan sehari dari mana? Iya. Kayak gitu. Betul. Ternyata ada aja dari komunitas yang memang kita tadi awalnya nggak ada. Mau bilang rezeki itu bonusnya. Betul. Jadi maksudnya itu di awal tuh nggak ada niatan Bang untuk mendapatkan uang. Tapi kalaupun dikasih ya alhamdulillah. Kan sebenarnya gitu. Tapi kita nggak ada ekspektasi. Oh aku kesana itu untuk cari uangnya. Betul. Itu bukan. Itu akan beda banget. Sama kayak kiai. Dia mau pergi ngaji, diundang orang, tapi niatan dia datang untuk memberikan dakwah itu untuk uang. Betul. Sama pas saat pulang dia tiba-tiba diamplopin dengan ikhlas. Nah itu beda banget gitu. Karena nggak ada yang namanya komersialisasi dakwah dan sebagainya. Itu yang namanya mungkin disebut berkah ya. Jadi aku pikir ya kayak gitu, kayak aku tiba-tiba ke Cina ini aja Bang. Nah itu dia juga ini kan. Ini aku nggak nyangka sama sekali. Di se-NTB cuma aku doang loh yang pergi.
Wow, itu di luar dugaan. Di luar dugaan banget. Dan kalau lo telusuri, walaupun nggak bisa diduga, tapi kan bisa ditelusuri dari mana ajakan itu ada. Karena ya memang itu dari pengalaman berkomunitas. Iya, memang dari komunitas juga. Nah itu kan berarti aku pertamanya kan emang ikut di Berbangsa Foundation ini, tinggal di desa selama 2 minggu full, nemenin mereka untuk bisa lebih pendampingan desanya biar lebih digital gitu lah ibaratnya. Jadi 2 minggu aku tinggal di sana, aku ngajakin anakku, semuanya tinggal di desa itu gitu. Dan itu kayak nggak mikir wah dapat berapa gitu, tapi dilihat mungkin bagus kinerjanya atau apa, tiba-tiba terus diajakin. Mungkin ini bagus ya untuk kita ingatkan ke orang-orang yang kadang-kadang kan memang ada juga yang bertanya ke gue gitu, Bang, lu kan hidupnya dari dulu di komunitas, kok lu bisa hidup sih? Gitu. Lu sekali ngisi dibayar berapa? Bang, minta rate-nya dong, gitu kan? Iya. Bingung kan ketika diminta rate kan? Iya. Kayak dulu waktu pertama kali UNICEF sama PKBI, Ibu Lia, ini ada narasumber berapa di gajinya gitu kan? Berapa honornya? Waduh, honor apa nih? Kalau honor standarnya Kominfo segini nih kan, biasanya ada sejam segini. Wah, nggak sanggup. Ya udah, makanya jangan nanya. Udah kasih aja berapa. Kayak gitu. Kayak kemarin nih, ini baru semalam bukan kemarin ya. Jadi semalam ada teman komunitas, dia itu minta diajarin bikin film. Karena kan dia melihat di ICT World gue terlibat beberapa proyek pembuatan film ya. Akhirnya dia minta, Bang, saya pengen anak-anak di kampung ini bisa bikin film, gitu, film pendek lah tentang kampungnya yang bagus gitu loh. Cuma rate-nya berapa ya, Bang? Gitu kan? Ya saya bilang aja, gue 1 jam dibayar 10 juta ya, gue bilang. Langsung, oh maaf Bang, kalau gitu lain kali aja. Akhirnya gue telepon langsung, lu itu ya sama gue nanya harga, lu kayak nggak kenal gue aja gitu kan. Akhirnya gue bilang, gue hubungin temen gue yang kalau urusan ngajar film tuh gue nggak merasa orang yang tepat. Akhirnya gue ajak temen gue dari Wasdok dan gue tanya, lu mau nggak bantuin gue? Ada temen gue komunitas yang pengen anak-anak di kampungnya ini bisa bikin film, dan lu pernah sama Wasdok tuh bikin film di kampung mereka. Apa jawaban dia? Yang penting gue bisa berangkat ke sana dan bisa balik lagi naik kereta ke rumah gue. Di sana mau makan nasi pakai garam, itu mah nggak masalah. Yang penting gue bisa nyebarin ilmu gue. Iya. Lu bayangin, jawabannya kayak gitu. Dan ketika gue sampaikan ke teman gue yang minta itu, dia sampai nggak nyangka, Bang beneran itu. Makanya lu jangan sok-sok nanya rating, nanya rate gitu kan, kayak gitu. Padahal ya intinya lu jalanin aja udahlah, berjejaring ya. Iya betul, kayak gitu. Ya maksudku rezeki itu kan bukan melulu uang, Bang. Kayak gimana orang mandang kita, gimana kita diterima. Bahkan saya Jakarta aja kayak nggak usah repot cari tempat tinggal tuh tiba-tiba udah ada. Semua pada nanyain, lagi Jakarta lu mampir-mampir ketemu. Itu tuh kayak aduh rezeki banget gitu. Betul. Jadi nggak melulu dengan uang gitu. Jadi yang harus kita sampaikan ke teman-teman kita secara simpel tuh gimana ya? Lu berkomunitas tapi lu bakal dapat rezeki nggak saat lu mungkin berkomunitas. Mungkin butuh waktu yang nggak diduga-duga gitu loh ya. Ya nggak langsung jatuh juga dari langit tiba-tiba nih duit kan? Gitu nggak. Ya jadi kayak semacam nggak ada gajian di komunitas tapi adanya berkah gitu ya. Betul, berkah, aku bilangnya gitu. Berkah dan berkah itu konsepnya adalah seperti aku tiba-tiba diundang di sini aja, ini suatu kehormatan banget gitu. Ya kayak lu tiba-tiba ditawarin ke Singapura. Iya, coba kebayang dari berapa jawara tiba-tiba Bang Ebe punya paspor, lu masih aktif. Kan langsung wow gitu. Dan ternyata duitnya manfaat banget buat tambahan bikin filmnya. Jadi kan itu benar-benar Allah yang menjawab kita kan. Jadi kayak
Wah, berarti gue nggak salah nih ngundang Lia untuk ngebahas tentang bagaimana kita yakin bahwa jalur hidup di komunitas itu bukan pilihan keliru ya. Untuk orang-orang tergantung kita, niatnya ya. lagi. Tergantung niatnya lagi ya. Niat-niat yang keliru kayak gimana ya? Kalau udah di komunitas mikirnya program. Wah, kalau udah di komunitas pasti nanti ada program yang ada duitnya. Itu yang menurutku kurang tepat sih. Jadi akhirnya jatuhnya kalau misalnya dapatnya sedikit banget, dia pasti akan kecewa, terus akhirnya kerjanya nggak maksimal. Iya. Gitu. Ya gue ngelihat sih ada fenomena anak-anak muda ingin berkomunitas, tapi yang dicari adalah yaitu tadi uang gitu loh, penghasilan, dan itu keliru lah ya, pandangan yang keliru kalau ke situ ya. Kalau emang kayak gitu lo bikin startup aja lah ya. Iya betul. Bikin startup pun kalau di awal-awal bang nggak mungkin bisa langsung dapat duit. Minimal jalan, ibaratnya gini bang, kamu dapat walaupun dapat duit pun 1 miliar, nolnya ada berapa tuh 1 miliar? 8 ya kan? 10 ya? 1 miliar tuh berapa sih? 9. Ya 9. 9. Mana ada 0,8 miliar satu. Iya 9 kan? Ketahuan orang komunitas gak tahu duit. Tapi kalau satunya aja nggak ada, kan nol semua tuh bang. Betul. Satu itu niat. Jadi niat terus apa semuanya lah. Intinya niat itu tuh niat. Kalau satunya aja nggak ada ya jadi nol, nggak ada hasilnya. Betul ya. Gitu. Oke, lo minum dulu. Ini ada kopi ya. Itu gue bikin kopi. Ini keren ya. Susu. Bikinannya Bang MT. Cara bikinnya itu, enggak. Itu nanti gue pengen minta dari bagaimana kopi racikan Chinese setelah dia 1 bulan di Cina nanti gitu. Lia. Lo tuh dipanggilnya Lia, Li atau apa sih? Lia gitu ya, bukan Nur gitu ya. Bukan Nur. Lia. Ini gue nanya, kalau lo nggak berkenan jawab nggak apa-apa. Seolah-olah kesannya pertanyaannya kayak serem gitu, padahal enggak juga. Langsung tutup mata. Sepanjang hidup lo pernah nggak punya pengalaman diremehkan, disepelein, dikecewain, yang seolah-olah lo tuh nggak berarti dan lo tuh kayak mengalami hampir putus asa dan pernah nggak itu, dan gimana cara lo proses lo bangkit? Iya, tuh pernah banget. Itu emang kayak bagian dari kayak nama tengah gua dah, Nurlia diremehkan Rahma. Kok diremehkan? Oh, itu jadi nama tengah. Yang bener loh. Bukan diremehkan ya, jadi kayak sering di kayak gitulah, nggak diadil gitu, tuh sering banget. Ya termasuk salah satu kehidupan pribadi gue kan, yang mana apa namanya, suami gue pergi gitu kan sama cewek lain juga kan, itu salah satu bentuk yang dimaksud sama Bang MT itu. Oh gitu ya. Tapi gue nggak maksud ke situ sih. Gitu. Terus sama juga kayak di tempat kerja gue sendiri dan sebagainya, yang mana sangat minoritas kan ibaratnya. Gue kan orang Jawa sendiri. Oh iya. Jadi minoritas. Lo bukan asli Mataram lah ya, lo dari Jawa Timur kalau nggak salah. Jadi masih kesukuan tuh masih kuat. Jadi yang anggapannya minoritas. Di situ tuh kelihatan banget gapnya. Dan itu berasa banget. Jadi ya udah jalanin aja. Gimana cara ngatasinya tuh bang? Kan dari dulu tuh ternyata lawannya cinta itu bukan benci bang. Apa tuh? Wah ini apa? Abai. Ah masa sih? Iya. Kalau benci tuh kita masih ada di pikirannya, masih kita pikirin. Jadi kayak kalau masih ada di pikiran kita, berarti kita masih peduli dong. Walaupun konsepnya beda. Tapi kalau kita udah abai, nggak peduli, itu ya udah berarti emang ya terserah lu mau ngapain gitu. Nah untuk menuju AB ini bukan ya udahlah lupain aja, nggak gitu juga. Nggak gampang itu. Bukan lupain, tapi menerima. Jadi yang oh ya udah gue terima, gue dilecehin, gue terima, gue diginiin. Terus langkah gue ke depan apa gitu. Nah, dan ternyata obat terkuat untuk bisa menerima itu adalah memaafkan. Wow. Jadi ibaratnya kayak megang gelas nih bang, kan enteng banget nih. Tapi coba pegang begini 1 jam. Oh iya, lama-lama gemeter juga. Iya kan? Sama kayak ini tuh masalah ataupun
hate atau bencian atau orang yang remehin kita. Kalau kita pegang terus, capek juga kitanya, nyakitin diri kita sendiri. Udah taruh aja. Iya ya. Gitu. Lama-lama nih tremor nih. Lama-lama tremor nih. Gitu. Ya lawan enteng kelihatannya, tapi lumayan juga nyakitin diri kita sendiri. Jadi taruh aja gitu. Taruh aja, bein aja. Tapi untuk kita meletakkan maafin, gitu. Untuk meletakkan itu gelas ini menerima. itu juga butuh effort, makanya butuh kita effort, terima gitu iya, kan. Iya. Karena ada juga orang yang mau meletakkan tapi dia masih butuh gelas ini gitu loh. Itu berat kan. Iya, memang nggak mudah. Aku bilangnya emang nggak mudah, Iya. tapi bisa kan. Gitu. Ya, dan salah satu cara untuk bisa itu adalah dengan memaafkan ya. Jadi cinta bukan benci. Bukan benci, cinta itu padanannya adalah abai. Bukan padanan, kebalikannya. Kebalikannya ya. Apabila kamu tak lagi dicintai, maka abaikan. Apabila kamu dicintai, gimana sih? apabila kamu dicintai gimana? Terima. Terima dong, cintai gitu. masa nggak diterima. Terima. Apabila kamu dicintai, terimalah. Terima. Apabila kamu dicintai, cintai kembali. Apabila kamu tidak dicintai, abaikan. Namun untuk mengabaikan kamu perlu memaafkan. Iya, ini penting ya, tapi susah lah ya. Kita ngelihat fenomena anak-anak muda kita yang bunuh diri ya. Kemarin juga di Basura ada. Iya ya, di Basura itu kemarin kebetulan selama di Jakarta dia tinggalnya di Basura ya. Basura itu Basuki Rahmat. Itu jalannya sih. Apartemennya Jalan Basuki Rahmat. Iya. Gitu. Oh gitu. Basura City kan, apartemen situ. Oh, itu ada yang bunuh diri? Ada dari lantai 29. Patah hati. Oh, patah hati. Wow. Nah, itu tuh yang kayak gitu-gitu kan perlu. Iya kan, psikolog orang kan beda-beda ya Bang ya. Jadi sebenarnya memang dari gimana ya ngomongnya. Kalau lu bilang hidup tuh mudah, itu bullshit. Hidup tuh emang penuh cobaan. Betul. Hidup tuh dari lahir aja lu udah diuji gitu loh. Dari lahir tuh ya udah diuji, lu lapar gitu lah ibaratnya. Apalagi semakin kesini ya semakin kesana. Jadi kalau lu bilang hidup lu adil, itu mah nggak ada ceritanya hidup adil. Hidup tuh ya ujian, sampai lu mati aja masih diuji. Iya. Gitu. Ini susah sih ngejelasin ya. Orang mati itu kan bunuh diri itu bukan karena dia pingin mati Bang. Oh gitu. Iya. Dia cuman kepingin hilangkan rasa sakitnya aja. Mengerikan ya caranya ya. Dia karena udah sakit banget dan capek, dia pengen hilangin itu. Tapi sebenarnya dia nggak pengen mati. Sebenarnya. Kenapa lo bisa ngomong kayak gitu? Karena ada pada masa aku lagi pernah down banget, aku pernah ngalamin kepingin begitu, gitu ya? self harm ya. Dan itu ada pilihan kayak lu kayak gitu tuh pengen diperhatiin, di intention sama orang. Atau juga kamu memang bener-bener ingin ngerasain sensasi yang berbeda, yaitu ngilangin capeknya dari rasa sakit itu. Tapi kalau dua-duanya ini udah didapat, misalnya udah dapat atensi orang, atau misalnya lu udah, misalnya orang gini, tapi ternyata nggak mati, nggak akan dia ngulangin lagi, karena dia udah tahu kalau itu tuh mati tuh nggak gampang, dan ternyata walaupun aku sakit banget, nggak juga ya ngilangin masalah. Saat lo mengalami itu, ketika ada temen lo yang bilang, Lia, lo harus sabar, lo harus berbesar hati. Nggak bisa. Mempan nggak? Nggak mempan. Apalagi dibilangin, bunuh diri itu dosa. Justru kalau dibilang gitu. Lu mau mati aja. Sekalian lu naik dari atas. Kalau lu jatuhnya cuma di lantai 3, lu nyusahin orang lu. Oh gitu? Iya, justru digituin tuh malah kayak jadi hantaman yang berbalik gitu loh. Buat lu? Banyak orang juga begitu. Oh gitu ya? Jadi kayak psikolog terbalik. Iya sih ya, gue pernah ngalamin sih soalnya. Ada temen gue yang bolak-balik bilang mau bunuh diri karena masalah keluarganya. Curhat, akhirnya gue ajak aja ke stasiun kereta. Gue bilang, ini kan ntar kereta luar kota rutin nih lewat sini. Lu tiduran aja. Ntar justru di psikolog terbalik gitu. Gue bertanggung jawab sebagai teman, gue akan urus mayat lo. Dia langsung nangis.
bukan itu yang gue mau. Iya, gitu. iya. Gitu. Ya saat itu gue, karena gue bukan orang terdidik ya. Terdidik sih abang ini. Enggak, saat itu gue masih dalam istilahnya anak-anak preman pergaulan gitu kan. Lihat di tempat gue nongkrong dia datang sering begitu. Akhirnya ya gue dengan gaya lingkungan gue yang saat itu yang keras. Ya udah kalau memang lo mati di sini. Ntar gue yang ngurusin mayat lo, tenang aja. Tuh, gue sebagai teman ngurusin mayat lo. Nggak jadi. Iya, harus. Gitu. Tapi kalau orang diomongin sabar, lu sabar, pasti kita sendiri akan bilang, emang lu ngerasain apa yang gue rasain? Ada gitu. Denial ya? Iya, ada denial. Karena ngomongin sabar tuh apa sih? Kan itu definisi yang susah banget dijabarin. Atau orang ikhlas tuh gimana ikhlas? Sabar tuh ikhlas menerima. Nah, ikhlas sendiri kayak apa? Enggak, gue masih penasaran nih sama lo tadi bisa bilang bahwa nggak gampang untuk menerima saran dari orang lain ketika kita itu dalam kondisi jatuh. Terus apa yang bisa membuat lo bertahan gitu loh? Iya. Yang membuat lo membatalkan lo melakukan hal-hal nekat kayak gitu. Sebenarnya lebih ke kita itu sebenarnya dalam diri itu bang kan ada kayak sebenarnya ada pertahanan diri di kita. Kita mau ada pada saat kita takut itu adrenalin kan naik. Kadangkala itulah yang sebenarnya bilang lu jangan kayak gitu atau lu ngapain sih iseng banget kayak. Ada yang sebenarnya ada yang gitu, tapi ada orang yang ngabein. Nah, hal-hal kayak gitu tuh kadang bisa muncul, tapi kadang orang yang ngerasa butuh perhatian banget ya supaya orang ini yang sayang, yang nyakitin gue tahu kalau gue sakit banget, jadi lebih diperhatiin atau gimana lah. Padahal ketika lo melakukan itu juga dia nggak peduli juga gitu ya. Jadi pada saat kayak gitu tuh harus kita sendiri yang ngomong kayak lu sedih kayak gini dia nggak peduli loh gitu. Oke, atau itu yang harus ditanamkan ya. Lu mati sekarang, paling yang orang-orang tuh keluarga lu nangis seminggu doang, habis itu udah lupa. Ya kan? Betul. Terus habis itu buat apa gitu loh? Terus buat apa sampai emang worth it? Nah, jadi kata-kata seperti itulah yang membuat kita akhirnya, oh iya ya, gila apa gue udah mati nggak ada yang peduli buat. Itu lo mengalami itu ya? Jadi pernah ngalamin kayak gitu. Waktu belum di Lombok sih. Iya. Jadi pernah labil banget dalam kondisi down banget, pernah kayak gitu tuh. Akhirnya, nah terus kalau udah kayak gini, habis itu dilupakan lah buat apa. Jadi justru balas dendam terbaik itu nunjukin prestasi. Nunjukin kalau kita bisa hidup tanpa orang-orang yang kita harapkan peduli itu ya. Jadi pada saat kita berprestasi kayak misalnya nih bang, kayak aku pas achievement apa, terus orang itu ngelihat story, wah tuh rasanya, tuh kan, gue tahu tuh. Jadi tuh balas dendam terbaik tuh itu bukan nyakitin diri kita sendiri, bukan. Kalau gue nyimpulin sih simple. Kalau lu mengharapkan perhatian orang lain yang nggak perhatian sama lu hanya akan dapat kecewa. Iya. Justru lu harus bertahan hidup dan lu nunjukin bahwa lu bisa bertahan tanpa orang-orang yang lu harapkan peduli tadi. Dan ketika lu mendapatkan momen tersebut, lu kayak hidup, kayak terlahir kembali gitu kali ya. Betul. Jadi kan ternyata hidup tuh bukan hanya bertahan hidup, tapi gimana memberikan arti hidup. Itu kayak quote lu tuh. Iya kan aku tulis. Karena aku gitu nyadar betul bang. Jadi yang balik lagi ke komunitas tadi, ternyata tubuh kita butuh makan, jiwa kita juga butuh makan. Dan saat jiwa kita butuh makan itulah saat kita bisa memberikan arti bagi orang lain gitu. Jadi pas lagi ngadakan kegiatan apalagi di Jawara, pas lagi workshop di daerah terpencil di 3T, kan mereka baca tulis aja nggak bisa. Komunikasi aja terbatas. Jadi pada saat kita menjelaskan, kemudian ada lagi pas dapat KAP. Terus kita kasih game, kasih apa. Ya Allah, lihat raut mukanya ibu-ibu sama bapak itu bahagia itu, ya Allah bang, rasanya bahagia banget, kita aja bahagia gitu. Itu yang nggak terbayarkan. Itu nggak terbayarkan. Tak ternilai lah ya. Gitu. Walaupun kalau ya pasti orang mikir
lu kerja-kerja nggak ada duitnya seberapa sih, habis buat bensin doang ke sana. Ya udah nggak apa-apa. Iya. Itulah karena orang yang menyatakan kayak gitu nggak tahu ada yang lebih berharga dari duit. Iya, betul. Gitu. Ya itu tadi kita benar bisa ngerasain gimana mereka itu merasa gimana, aku nggak mau bilang berterima kasih banget gitu ya, gimana ya, kayak mungkin gini, kita bisa bilang ada yang lebih berharga dari cuan, yaitu perubahan. Oh ya. Perubahan masyarakat yang kita latih, mungkin dia merasa, oh ini toh caranya ya, gitu. Nah, gue nanya tentang KAPD ya sekalian ya. Audiens yang lo adepin itu kan kebanyakan orang-orang tua ya? Beberapa anak-anak mahasiswa, beberapa yang orang tua. Apa yang mereka rasakan, yang mereka merasa dapatkan ketika lu memberikan pelatihan-pelatihan KAP kayak gitu? KAP itu adalah komunikasi antar pribadi. Iya, itu apa yang mereka dapat sih? Kan udah biasa ikut pelatihan-pelatihan gitu. Ada bedanya apa gitu? Beda banget. Kalau biasanya kan kita fokusnya itu materi kesampaikan udah. Oh gitu. Tapi kalau yang di sini tuh lebih banyak sharingnya, lebih banyak mendengar mereka. Jadi dengerin mereka apa, dari mendengar mereka apa, baru kita bisa masukkan informasi kita. Jadi bedanya di sana. Terus karena banyak gamenya itu, bondingnya sama peserta itu, wah, bertahan lama banget, melekat banget. Kayak gitu. Jadi bukan sekedar datang, ngajar, pulang, kelar gitu ya, enggak ya? Yang di daerah pelosok ini Bang, itu mereka bener-bener namanya sendiri aja dia nggak bisa nulis. Wow. Usianya berapa aja dia nggak tahu. Tanda tangan aja sampai aku pegangin pulpennya dia baru bisa tanda tangan. Kadang nggak bisa tanda tangan. Jadi sampai segitunya, dan itu 80% dari peserta. Kita mau ngajarin pakai proyektor gimana, dia juga nggak bisa baca. Kemudian disuruh nulis refleksi, mereka juga nggak bisa nulis. Jadi ya caranya benar-benar komunikasi, ngobrol. Lu ngapain sih ke tempat-tempat kayak gitu? Menemui orang-orang masyarakat yang seperti itu. Kebanyakan orang-orang di daerah lain tuh, alah biarin aja, nggak bakal bisa berubah gitu. Kan ada orang yang beranggapan kayak gitu. Tapi lu kenapa menemui orang-orang yang demikian? Karena justru Bang, ternyata penyebaran hoax itu tuh lebih banyak yang mouth to mouth. Jadi dari mulut ke mulut tuh justru lebih bahaya banget dari yang digital, kalau aku bilang. Karena kalau digital sekarang tuh udah banyak banget upaya-upaya dari pihak-pihak untuk kayak debunkingnya ya, banyak banget. Tapi kalau yang dari mouth to mouth ini, dari mulut ke mulut, ini gimana pencegahan hoaxnya? Gimana cara memvalidasi kalau itu benar atau enggaknya, itu kan nggak terlalu bisa kan. Dan ini banyak banget terjadi di wilayah-wilayah tertinggal gitu. Kadang-kala kita aja saking dari orang yang berilmu tuh akan kalah dengan orang-orang yang bodoh. Aku bilangnya begitu. Karena orang bodoh ini akan menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Jadi pada saat mereka terkena hoax, jatuhnya kekerasan. Betul. Fitnah keras. Kita mau ngasih berbagai macam ilmu hukum, ilmu apa, nggak akan mempan. Kalau hoaxnya udah nyebar. Berarti gitu. Ada anggapan keliru bahwa di zaman digital ini hoax menyebar dari berbagai platform media sosial, platform digital. Itu terjadi di kota-kota kota-kota. Dan anggapan bahwa di masyarakat yang tidak mengakses internet mah aman-aman aja, dan ternyata itu keliru. Keliru, dan itu terjadi betul sebelum aku berangkat ke Jakarta. Itu sampai kacau juga gitu. Sampai kacau. Ada pengalaman di masyarakat lo itu yang sampai parah gitu. Kalau yang gue pernah tahu kan di Papua ya, gue nggak perlu sebutkan nama daerah yang lebih detail lagi. Sampai ada seorang perempuan ODGJ yang dibakar. Dibakar gara-gara dia dianggap, penyebar hoax itu menganggap bahwa dia itu adalah penculik anak. Akhirnya sama itu masyarakat. Ada juga di NTB. Oh, ada juga. Ada juga. Tapi bukan ODGJ, tapi ibunya sendiri malah. Wow, ibunya sendiri. Jadi anaknya nangis gitu. Terus dikira itu penculik.
Oh. Ya tapi juga itu karena imbas dari hoax yang bilang penculikan anak sih kalau di situ. Repot banget ya hoax ini dan ya lo akhirnya memilih untuk menemui masyarakat ya. Iya, yang mereka sebenarnya nggak pegang handphone, anaknya yang pegang. Tapi mungkin kan namanya juga informasi, kalau nggak didengar langsung kadang selewerin kan, kayak jadi meleset lah ibaratnya. Jadi dari anaknya ngomong ke ibunya udah salah, akhirnya ibunya ngomong ke tetangganya, jadi ya ricuh gitu loh bang. Itu banyak. Makanya kan untuk antisipasi hoax yang nggak melalui digital nih yang belum terjawab gitu loh. Ya palingnya dengan forum-forum tradisional. Itulah makanya. Gitu ya. Makanya harusnya KAP itu banyak terjunnya ke desa-desa tertinggal. Yang mereka lebih banyak tuna aksara gitu-gitu. Itu sangat bermanfaat. Iya ya, berarti PR kita masih panjang banget ya tentang memberantas hoax itu. Kita melihat dari beberapa daerah yang ada saja korban-korban hoax. Ini mau ada pemilihan desa kan di kampung. Oh ya, itu juga rawan banget tuh. Banget. Gitu ya. Banget. Orang-orang pada demo bawa parang gitu-gitu tuh cuman karena selentingan isu dari mulut ke mulut. Betul. Bukan melalui digital, nggak ada. Iya. Itu agak susah loh itu meredamnya ya. Ya. Contoh yang gampang gini deh, ya, yang gampang. Di dekat kita ini kan ada warteg yang cukup terkenal gitu ya. Di sini. Itu ada aja yang bilang ke gue gitu, gue nggak bakal mau makan di situ lagi karena dia pakai tuyul. itu Pake ada mainannya sih, makanya laku rame kan bang. Iya rame banget saya bilang gitu. Iya itu karena mereka tuh pakai ya kayak sihir kayak gitu. Ya aku sih bilang nggak tahu ya, gue sih merasa enak dan gue nggak bisa membuktikan itu ada tuyulnya, ada setannya atau enggak. Dan gue butuh buka puasa saat itu. Apapun itu benar atau tidak omongan lo, ya yang penting gue bisa takjil kayak gitu sih, dan enggak sulit dibuktikan. Iya. Kayak gitu. Betul. Itu padahal di Jakarta ya bang. Tuh. Itu juga kemarin jadi kekhawatiran. Pokoknya harus banyak sih. Ini belum selesai lah ibaratnya. Masih banyak, kalau mau terjun itu banyak banget untuk bisa siapa targetnya untuk diliterasi digitalkan sih. Lo pasti akan menjalankan itu. Iya, terus lah kan ilmunya udah ada, tinggal kan program turun aja. Jawaranya udah selesai. Tapi kan ilmunya masih ada, tinggal jalan aja. Kan nggak ada duitnya ya. Apa susahnya, tinggal ngobrol doang sama masyarakat. Gitu ya. Iyalah. Ya kadang gue mikir sih, jujur ya gue mikir sebagai circle literasi digital di ICT. Kadang-kadang ini setelah program selesai, sustain nggak mereka ya, atau mereka akan tetap melanjutkan nggak ya membina masyarakatnya. Itu jadi kayak kekhawatiran gue juga. Jangan sampai kita melakukan literasi ke masyarakat itu hanya karena ada program. Istilahnya jangan karena ada proyek gitu loh. Di luar itu harus tetap jalan lah gitu, dan lo tetap merencanakan itu jalannya. Iya. Gitu ya. Kalau cuman ngobrol sama masyarakat, pertanyaan gue kayak nyinyir gitu ya. Cuman gini loh bang, kadang tuh yang orang-orang tuh butuh duit itu, kalau misalnya kita mau lebih serius di masyarakat itu, masyarakatnya yang kayak butuh snacknya lah, atau makanannya, jadi lebih ke sana sih. Kalau yang kayak pribadi-pribadi kita mah enggak ini. Itu ya. Cuman kadang mereka tuh udah terlanjur punya jiwa amplopan gak ya? Itu yang bahaya banget. Itu tuh gimana tuh? Lo pernah nggak ngadepin temen lo yang terkontaminasi dengan amplop? Jiwa amplop. Jiwa amplop tuh masyarakatnya bang. Oh masyarakatnya. Ya, jadi dia minta misalnya Bu, ini ada nih sosialisasi, ada amplopnya nggak? Gitu. Gitu ya? Iya. Kalau nggak ada, ya nggak usah. Jadi yang butuh kenapa misalnya harus dijalankan atau enggak itu sebenarnya kalau pas kita ngajak kolaborasi ke masyarakatnya,
masyarakatnya yang mana dulu. Kalau mereka kadang ada yang kayak gitu. Nanti kita dikasih apa Bu? Ada amplopannya enggak? Oh gitu ya. Kalau misalkan teman kita yang begitu sih kita gampang, nggak usah diajak gitu ya. Tapi kalau masyarakat yang kayak gitu, gimana lo menjelaskan ke mereka? Ada tuh pas Jawara 2021 di salah satu desa. Ya gue akhirnya waduh. Mohon maaf, kalau masalah kayak gitu nggak ada. Tapi kalau nasi kotak ada. Oke. Kalau nasi kotak ada. Kalau amplopan kita nggak ada. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Nanti saya cari tempat lain gitu. Jadi udah terlanjur karena udah dibiasakan ya sama pemerintah ya. Kalau ada workshop atau apa tuh pasti pulang-pulangnya ada amplopannya. Jadi terus apalagi ini program dari Jakarta, buset. Jadi mikirnya wah, duit banyak nih gitu. Jadi pasti nanyanya ke sana dulu. Jadi itulah ya dampak yang nggak dipikirkan sebelumnya kali ya. Mungkin maksud awalnya pemerintah ya udah kasihlah di awal ini gitu kan. Cuma ternyata memang itu jadi ngebentuk mindset ya. Iya, mindset. Kalau ada undangan, datang pasti ada amplopnya. Dan itu bukan hanya orang desa aja, kadang orang yang punya ilmu pun, yang punya pendidikan tinggi juga kadang masih mikir gitu. Gitu. Iya sih, gue pikir, oh iya ya, itu karena gue pernah mengalami juga di beberapa daerah gitu, bikin kegiatan, yang pertama kali ditanyain itu juga, dan itu mahasiswa semua lagi pesertanya kan, gitu. Kita perlu darah bang. Gitu kan. Oh ya akhirnya gue batalin waktu itu. Iya. Nggak usah lah, apain. Jadi kalau ngomongin masalah ngeliterasi orang kan nggak harus kayak bikin workshop atau gitu kan bang. Tugas kita sebagai orang yang udah punya ilmunya literasi, ibaratnya itu udah kayak mandat ya, udah punya ilmu ya. Jadi kan harus lebih terus di-sharing ke siapapun. Nggak harus sih dalam bentuk resmi. Kalaupun nanti kita lagi di desa ini dan kiranya ini ya udah sharing aja. Iya. Dengan masa sharing aja butuh duit, masa butuh minta uang. Betul. Iya. Dan ya kalau gue sih masih sulit ya untuk menghadapi audiens yang seperti itu. Gue masih sulit untuk menjelaskannya kayak mana. Akhirnya gue ya udah gue batalin aja gitu kan, nggak berusaha untuk menjelaskan ini loh nggak ada duitnya gue gitu, nggak enak juga gue ngomong kayak gitu loh. Kayak gitu. Kalau lu gimana menjelaskan ke mereka? Gimana ya, kadang kalau emang udah nggak bisa kayak ini cuman ada nasi kotak sama snack. Kalau mau nggak usah nasi kotak atau snack tapi amplopan. Tapi cuman sedikit, jadi mending pilih mana? Gitu ya. Iya, gitu aja. Iya ya. Padahal kita tuh merindukan masyarakat yang nggak minta di awal gitu ya. Gitu. Kayak gue terakhir itu di Keva Menanu ya, di Timur Tengah Utara, itu berhadapan dengan masyarakat yang bener-bener dia itu cari ilmu gitu loh. Nggak mikir amplopan kayak gitu, dan kita pun enjoy banget ketika ngisi, mempraktekkan, melatih mereka langsung, ngobrol, dan pulangnya nggak ada yang nanya, bang nggak ada tanda tangan. Nggak ada yang nanya kayak gitu. Ya alhamdulillah sih selama ini kayak kemarin kegiatan edukasi itu yang setelah KAP kan edukasi. Iya. Ya ternyata tanpa duit juga bisa. Bisa ya. Kita ya tetap sih ada modalnya kan, saya cetak stiker gitu. Iya. Tapi ternyata beberapa orang kalau kita tahu tempatnya di mana bisa ngedukasi tanpa ngelihat orang yang mau cuman minta duit, ya bisa aja. Tergantung di mana tempatnya aja. Kita ajakin yang mau aja lah. Iya. Kemarin lo terakhir di Car Free Day ya? Di Car Free Day, terus di kampusku pas ada jalan sehat, gua di situ. Masuk aja terus. Masuk aja. Itu terserah yang mau yang enggak gitu ya. Ya pokoknya udah izin, terus habis itu ada kulema, ada speaker, ada mic, itu langsung gatel aja pingin ngomong. Sawan corong istilahnya itu. Lia, ada nggak? Ini kan rame-rame pemilu nih. Ada nggak sih partai politik yang ngajak-ngajak lo untuk
nyalek gitu? Alhamdulillah nggak ada. Tapi nama gua itu sempat bocor Bang. Oh ya? Jadi kayak tiba-tiba namaku terdaftar di salah satu partai politik. Oh, berarti NIK lo tuh kepake untuk didaftarkan kan di situ. Kan emang pas lagi ngecek itu sempat bocor dari salah satu aplikasi Sipol. online. Iya namanya. Iya, maksudnya di Sipol. Tapi data pribadiku bocor tuh di salah satu belanja online. Yang pada saat ya kan biasalah kita install salah satu itulah. Kemudian mungkin di situ bocornya. Jadi nama gue tiba-tiba masuk dalam satu sipol. Akhirnya aku harus ke KPU untuk laporan. Kalau itu aku nggak salah, bukan di situ. Jadi sampai direkam kayak gini juga, ditemukan sama orang partai politiknya. Apa betul ini kandidatnya atau bukan? Ya udah ini bukan ya udah di surat pernyataan. Berarti kan ada yang sengaja memasukkan dong. Iya. Dan itu orang parpol bukan? Ya mungkin, nggak tahu juga sih. Iya karena nggak cuma lo gitu, banyak juga. Makanya gue kemarin sempat bikin konten gimana kalau nama kita ada di kok masih ada Sipol gitu kan. Dan itu harus dihapusnya dari pusat, yang dari Jakarta itu repotnya. Orang di daerah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah ini repot banget kecurangan partai politik. Kita jadi bahas ini nggak? Jangan. Cukup sampai kecurangan partai politik gitu ya. Karena rata-rata emang licik sih. Ini nanti dipotong. Ini disensor ya. Lu nggak ada ngelihat orang-orang ICT waktu itu kayak sengak, sombong, belagu gitu? Nggak ada. Mana Mbak Devira baik banget, Bang Ibe ramah banget. Iya. Apalagi Bang Ente. Itu ya. Iya. Iya, lo kan pernah ada satu forum ketemu orang-orang ICT tuh di Bandung. Impresi lo gimana tuh pertama? Kayak udah lama kenal gitu ya. Kayak nggak ada gap gitu loh kalau aku orang daerah, terus gimana lah pokoknya bukan orang inti di ICT cuman jawaranya gitu, tapi nggak ada gap di sana. Biasa aja gitu. Ya mungkin itu yang dibilang orang-orang di Tebet ya, gue biasanya nyebutnya Tebet sih ya. Orang-orang di Tebet itu jiwanya sih memang komunitas ya, berangkat dari komunitas. ICT World itu bisa besar ya karena komunitas. Jadi ya begitulah kelakuannya, enggak perilakunya ya ngakak-ngakak kan gitu, canda bareng-bareng kayak gitu sih. Ini nggak penting banget sih dibahas nih. Jangan nih. Oke deh Lia, makasih banget nih ya lo udah datang ngisi Unboxing Friend. Teman-teman yang mau nonton Unboxing Friend itu ada di YouTube-nya internetsehat.id. Ada gininya nggak di sini? Mudah-mudahan ada gitu. Atau di Spotify saya ya, Spotify Matahari Timur. Obrolannya tuh sama orang-orang yang memang mereka bukan siapa-siapa, terkenal juga enggak gitu. Tapi justru itulah kita harus mengubah mindset bahwa belajar itu tidak harus dari orang terkenal. Belajar yang baik malah kita banyak temukan di orang-orang di desa-desa, di kampung-kampung yang bukan siapa-siapa, dan disitulah kita bisa dapat daya hidup untuk bertahan hidup.